Oke, semua berawal dari sini. Aku nggak tahu kenapa ini angle kamera diputar-putar. Ceritanya pengen nunjukin suasana di tempat ini yang begitu tenang dan menyenangkan begitu. Dan aku kepikiran untuk lakuin sesuatu yang dari dulu aku pengen lakuin. Pernah nggak sih kalian kayak di suatu momen dalam kehidupan kalian tiba-tiba kayak, hmm, aku pengen deh lakuin ini yang mungkin selama ini kalian kepikiran tapi nggak pernah dieksekusi aja. Dan hari ini aku mengambil waktu singkat dari 24 jam yang aku punya untuk membuat perencanaan tentang mau apa aku gitu. Jadi kayak aku capek jalan hidup ini kayak go with the flow aja, tapi aku ingin punya perencanaan yang jelas. Aku mau apa, mau ini, mau itu, dan aku mau mencapai itu gitu. Nah, persoalannya seringkali kita tuh nggak tahu, bukan karena kita nggak mau merencanakan sesuatu, tapi nggak tahu mau ngerencanain apa, aku maunya apa. Nah itu tuh, aku maunya apa itu susah banget gitu. Coba kalian pikirin deh ketika mau makan siang aja nih, pernah nggak kalian bingung mau makan apa dan kayak harus nanya orang lain supaya kita tahu mau makan apa gitu. Nah, hal sekecil itu pun membuat aku berpikir, loh kok aku nggak tahu sih apa yang aku mau gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang kayak gitu juga dan itu sudah terjadi berkali-kali setiap hari. Nah, kayaknya perlu bertanya deh, kok aku nggak tahu ya maunya apa gitu. Nah, di sini aku tuh melakukan hal pertama karena aku nggak tahu mau ngapain ke depannya. Jadi aku mencoba untuk searching-searching di YouTube, di internet gitu, gimana cara mencari tahu apa yang aku mau, cara membuat tujuan hidup, bahkan cara merencanakannya itu seperti apa begitu. Dan ada banyak channel-channel di YouTube zaman sekarang yang menyediakan ide-ide dan cara mencapai tujuan. Salah satunya aku suka banget 1%. Nah, kalau kalian pernah dengar akun YouTube 1%, itu bagus banget. Ada banyak konten-konten yang akan mendukung perjalanan hidup kalian karena konten 1% punya konten yang berdasar dengan kurikulum yang jelas dan pencapaian-pencapaian kehidupan, dan tentunya bagus untuk perjalanan hidup kita kalau mau belajar tentang life skill gitu. Setelah survei-survei channel dan ide-ide dari berbagai konten di YouTube, hal kedua yang aku lakuin adalah buat mind maps dari setiap konten itu. Jadi kayak aku buat ide-ide pokoknya supaya kita bisa menemukan ide-ide pokoknya. Kadang kan kalau misalkan kita tonton sekelibat aja gitu nggak nyantol di pikiran gitu, kayak udah lalu aja. Dengan menulis mind maps atau menuliskan ide itu lebih ide itu akan lebih nyantol di pikiran kita gitu karena dilakukan berulang kali. Aku ngomong apa sih? Ya itulah teman-teman ya. Jadi intinya kayak ya udah tulis aja supaya kamu inget gitu loh. Nah, setelah membuat mind maps, yang aku lakuin yang ketiga adalah membuat perencanaan. Mungkin aku nggak bikin bentuknya di sini, tapi biasanya aku masukin ke Excel perencanaan kayak tujuanku dalam 10 tahun ke depan. Pertanyaan yang paling penting nih mikirin tujuan hidup tuh setidaknya 10 tahun ke depan kamu pengen hidup kamu seperti apa sih gitu. Aku juga nggak buat di sini tentang gimana bikin tujuan yang smart. Kalian bisa searching aja di YouTube membuat tujuan yang smart itu seperti apa. Tapi pertanyaan yang nge-trigger aku, yang bikin aku berpikir keras adalah 10 tahun ke depan aku mau jadi seorang yang seperti apa ya? Mau hidup yang seperti apa? Mau berdampak seperti apa gitu. Nah, dari 10 tahun kemudian aku pecah jadi 5 tahun. Dari 5 tahun aku pecah jadi setiap tahun aku mau membuat apa supaya bisa mencapai tujuan itu. Dan dari setahun kemudian nanti ada pecahan-pecahan lainnya. Per bulannya mau ngapain, per harinya mau ngapain gitu ya. Jadi ketika kita cuman ngelakuin sebuah misalkan cuman baca buku nih, cuman baca buku satu hari itu, kita nggak akan ngerasa, wah aku cuman ngelakuin ini gitu. Karena kita tahu tujuan kita itu masih jauh di 10 tahun ke depan dan apa yang kulakukan, hal-hal kecil yang aku lakukan hari ini akan berdampak besar di kemudian hari gitu. Mungkin kuncinya disiplin sih.
Nah, salah satu cara aku mencapai tujuan itu ya membuat video ini sebagai sebuah, apa ya namanya, dokumentasi perjalanan mencapai setiap tujuan itu. Karena ini video pertama, ya wajar aja videonya kayak gini. Tapi aku ya semoga ini membuat aku bisa membandingkan video sekarang dengan video 10 tahun ke depan. Entahlah jadi apa ke depannya kan, tapi ya jalani aja. Katanya kuncinya konsisten dan yang penting happy, ya nggak sih? Ya sekian video hari ini. 3 tips yang aku temukan hari ini adalah survei konten-konten yang mendukung yang mendukung apa yang mau kalian cari. Yang paling penting positif. Yang kedua, bikin mind maps-nya. Setidaknya ditulis insight-insight yang kalian temukan. Dan yang ketiga, bikin to-do list perencanaan kedepannya mau ngapain. Dan semoga bisa berguna bagi kita semua. Bye-bye.